Intinya nggak ada satu kata pun minta izin. Yo, what up boy, welcome back to my channel. Oke boy, di video kali ini gue mau sedikit membahas, nggak sedikit ya, agak banyak. Di sini gue membahas tentang peristiwa atau kejadian ya, kejadian tentang kemunculan Warkopi yang katanya meniru-meniru Om Dono, Om Indro dan Om Kasino ya. Warkop DKI ya. Dan di sini ada masalah ya tentang hak paten lah, tentang hak paten. Bagaimana tanggapan Om Indro ya mengenai kasus ini, kemunculan Warkopi ini seperti apa? Kan karena banyak netizen yang awalnya itu gimana ya, mendukung Warkopi gitu. Bahkan sampai berani menyerang di legend kita semua gitu, Om Indro gitu. Sebelum kita melihat apa sih permasalahan sebenarnya gitu ya, titik awal mula permasalahannya, kita melihat dulu kemunculan Warkopi ini. Jadi mereka ini awal mulanya mereka ini sendiri-sendiri nih boy. Ada Indro, yang Indro KW yang gue sebut ya, Indro KW. Ada Kasino KW dan Dono KW gitu. Jadi awalnya sendiri-sendiri dan menyatu gitu ya, menyatu gitu. Ada yang nggak tahu ya, ada yang menyatukan ya, pastilah nggak mungkin gitu kan, karena kan katanya jauh-jauh ya. Jadi seperti inilah konten-konten mereka di TikTok ya. Lagu kode. Jadi begitulah intinya, mereka ini awal mulanya terkenalnya dari TikTok ya. Si yang awal mulanya nih dari yang mirip Om Indro dulu nih, buat konten, banyak yang ngomong kalau dia mirip Om Indro. Terus nggak lama entah bikin sayembara apa gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya yang gue tahu yang mirip Om Indro aja. Udah itu nggak tahu tiba-tiba das muncullah yang mirip Om Dono, yang mirip Om Kasino gitu ya. Bergabung jadi orang fusion ya. nggak fusion kan. Banyak nih ya dari netizen yang bilang kalau ya itu kan wajah lo, nggak bisa milih. Mereka dilahirkan mirip seperti Om Indro atau Om Kasino atau Om Dono, dia nggak bisa milih. Itu udah takdir gitu ya. Yang jadi masalahnya itu bukan masalah mirip wajah. Om Indro juga tahu gitu. Kita langsung denger aja jawabannya dari Om Indro. Ya, dan yang harus diketahui bahwa yang aku daftarkan brand, bukan mirip. Aku nggak pernah mempersoalkan kemiripan. Tuh, denger sendiri ya kata Om Indro, dia nggak pernah mempermasalahkan kemiripan gitu loh, ya kan? Yang dikecam, ibaratnya yang dipermasalahkan itu adalah brand ya, gitu loh, brand Warkopnya sendiri gitu loh. Udah jadi hak paten gitu loh. Lo kalau punya hak paten atau lo punya brand udah gede dan dipakai sembarang orang gitu, ya lo pasti terusik lah, terganggu gitu kan. Gini aja deh boy, contoh simpelnya ya. Kalian punya cafe namanya Cafe Cihuy gitu ya. Kalian buka nih, 2 bulan tuh rame lah ya. Terus berapa meter dari kalian, 500 meter atau 1 kilometer dari tempat kalian itu ada yang buka juga Cafe Cihuy gitu ya. Pasti kalian marah. Pasti gue yakin kalian marah menggunakan Cafe Cihuy juga. Itu belum dihak patenin ya, padahal nama kalian Cihuy gitu misalkan. Belum dipatenin Cafe Cihuy itu nama dari kalian, pasti itu aja kalian udah marah. Gimana kalau sudah dipatenin, sudah banyak orang boy di belakangnya gitu loh. Bukan hanya yang punya aja, misalkan ownernya aja, pasti sudah banyak di belakang tuh, banyak orang gitu loh. Jadi jangan sembarangan make nama orang gitu, dilihat-lihat dulu gitu. Menurut gue sih seperti itu ya. Gue juga tahu Tuhan yang kasih itu. Ya kan? Jangan-jangan gue juga mirip orang lain sebelum. Nah, iya bener. Emang kalau legend ini ngomongnya nggak terpikirkan gitu boy. Jangan-jangan dia merasa gue sebenarnya mirip orang lain juga gitu loh. Jadi dia sebenarnya di sini nih Om Indro ini nggak masalahin ya tentang kemiripan gitu. Jadi jangan netizen bilang itu bukan salah mereka, itu hanya mirip Om, itu ciptaan Tuhan, bukan gitu. Om Indro juga paham gitu loh. Yang dimasalahkan adalah brandnya, hak paten gitu loh. Kalau
mungkin kalau belum dijadiin hak paten, belum didaftarin nama warkop itu, mungkin ya Om Indro juga nggak bisa apa-apa. Lanjut ya. Enggak, aku nggak mempermasalahkan. Jadi yang dipermasalahkan kalau sama Om apa? Brand. Brand. Bahwa kami ini loh brand. Dan mau nggak mau brand itu kan muka gue, muka Dono, muka Kasino. Apalagi logonya seperti itu gitu kan. Ya. Itu yang didaftarkan. Jadi yang gue protes untuk izin, untuk etikat baik adalah itunya. Bukan orang baru bilang itu apa? Siapa yang tahu? Tuhan kok yang kasih mirip itu. Enggak. Paling gua kalau ada yang mirip banget gua nyalain bapak gue. Nggak tahu. Masih yang pelawak legend boy. Tetep ya. Mau gimana juga unsur komedi itu masih ada. Kalau ada yang mirip banget, tanya sama bapak. Ini siapa pak? Kok bisa mirip banget? Aduh, gua ngeliat di sini padahal mata Om Indro tuh berkaca-kaca loh. Serius aja. Sempet masih bisa ngelawak. Tapi Sekarang kan mudah lah ya gitu ya. Dalam arti mudah itu menggunakan konten orang lain dijadikan konten sendiri gitu kan. Ya contoh lah kayak gua reaction lagu hip hop itu kan seharusnya memang harus ada, gua harus positif, gua harus minta izin dulu sama yang punya video. Misalkan gue nge-reaction lagu Tuan 13, kemarin kan gue DM, Bang gue reaction lagu ini videonya, setidaknya boy, karena kan gue belum gede-gede banget, jadi hanya itu yang bisa gue lakukan gitu loh, hanya DM. Tapi untungnya Tuan 13 malah membalas di DM-nya dan responnya baik gitu kan, support dia, ya udah nggak apa-apa, jadi alhamdulillah dapat izin, jadi kan enak gitu. Banyak juga yang mungkin gimana ya, buat konten gitu kayak gengsi atau males atau gimana ya, hanya minta izin gitu loh boy, setidaknya minta izin gitu loh. Mungkin kalau gue jadi warkopi, jadi pemeran warkopi itu, kalau gimana ya, kalau gue belum gede banget ya setidaknya gue pasti lakukan DM dulu, mencari kontak personalnya ya, entah itu dari apanya, manajer atau siapapun, pasti gue setidaknya berusaha gitu loh. Kalau rumahnya Om Indro dekat dari tempat gue tongkrongin depan rumahnya sampai gue dapat izin ya. Iya, katanya sih dia ini belum minta izin ya. Tapi kita tonton nih boy. Gue ngeliat salah satu wawancara podcastnya di channelnya Nikita Mirzani. Katanya dia sudah minta izin nih. Ini ada artikel lagi nih ya, mengaku mirip Warkop DKI, 3 pemuda ini disemprot Om Indro tidak tahu etika. Nah gimana tanggapannya? Siapa yang mau bicara ini serius? Saya mungkin ya kak. Dari awal saya masuk TV pun saya sudah WA-an, bukan WA-an, DM-an sama anaknya Pak Indro, Bang Ale sebenarnya. Saya meminta gimana sih Bang, saya pengen ketemu Pak Pade, saya bilang gitu, mohon arahannya, mohon izin, dan saya juga mau bikin konten YouTube, saya bilang artinya ada salah atau gimana, tolong Bang, saya bilang saya harus kemana ini. Nah sama Bang Ale itu diarahinnya ke Om Frans, ke apa panggilan ininya Papa lah, orang-orangnya Papa, katanya kepercayaannya Papa. Nah saya dikasih tuh kontaknya, saya nge-WA sebenarnya udah sebelumnya kan, sebelum Om Indro bilang gitu saya udah ngomong. Sebelum kamu masuk TV juga kamu udah DM duluan atau sudah masuk TV? Pas sebelumnya saya viral tuh di TikTok, saya WA Bang Polbet. Nah dari sana saya masuk TV, baru saya WA Bang Ale. Pas pertama kali masuk TV sebenarnya sudah ada etikat baik dari saya gitu, pengen ketemu, ada yang mau minta bimbingannya gitu. Tapi akhirnya bisa dipertemukan atau enggak? Sampai akhirnya Om Indro buka suara. Mungkin ada yang Om Frans lah bilang gini, masih habis kena COVID kan, kemarin baru sembuh, katanya belum bisa nerima orang banyak. Nah gitu yang saya tangkap. Dah, intinya dia katanya sudah men-DM anaknya Pak Indro ya. Entah apa isinya, nggak tahu, dan jawaban Om Indro sih seperti ini ya. Intinya nggak ada satu kata pun minta izin. Intinya nggak ada satu kata pun minta izin gitu. Jadi pengen ketemu itu maksudnya apa gitu? Tidak ada Tonton satu lagi. kata pun. Gue bisa buktiin itu dengan email mereka dan mereka.
Ya udah, kita gelar. Karena begini deh, lo udah tahu sampai bahwa kami punya hak untuk itu. Dan hampir semua gue lihat ya, bahkan Dirjen Haki juga Ya. sempat ngomong bahwa ini salah ini. Yang gue kaget itu terus terang deh. Makanya gue sekarang milih diem. Kenapa? Ternyata ada efek pidana. Gue pikir tadinya perdata doang. Jadi sekarang udah ada efek pidananya, Boy. Buat konten sembarangan atau menggunakan nama yang sudah dihak patenkan, sudah didaftarkan, ada efek pidananya ya. 4 tahun penjara deh buat yang ngelakuin 3 orang itu dan 4 tahun, Boy. Menurut Dirjen Haki yang gue baca. Sedih gue bapak deh. Mereka anak-anak. Ya, sedih gue. Gila. Gue kayak gimana ya, kayak masih namanya orang Indonesia ya, masih ada untungnya gitu loh. Untung lu berhadapan dengan Pak De Indro gitu ya, mungkin ya. Mungkin kalau orang yang gimana, Boy, yang gimana ya, sifatnya tuh nggak kayak Pak De Indro yang pikirannya luas gitu loh. Maksudnya dia masih mikirin kalian bertiga gitu loh, ya kan. Kalau orang lain mungkin ketemu yang agak rese, ada masalah kayak gini, udah tembus loh orang ke penjara. Ini Pak De Indro masih mikirin kalian gitu loh. Dan dia juga bilang nggak ada satu kata pun kalian minta izin gitu. Jadi ketemu itu entah mau apa gitu, nggak tahu gitu alurnya. Makanya gue sekarang lebih diem, gue lebih ya toh juga hadapannya juga sama anak-anak gue juga gitu. Gue udah lepasin mereka, gue juga harus konsekuen dong ya kan. Ya. Mereka yang berhadapan. Nah ini yang tadi gue bilang, ada konsekuensi lain di sini. Lembaga Warkop DKI sudah menjual, masih sedang, kurun waktunya masih lama nih, memberikan hak eksklusifnya untuk sebuah PH, dalam hal ini Falcon Pictures. Itu udah dong berarti. Iya, Masih berjalan masih maksudnya ya. berjalan. Oke. Dan kontrak eksklusif. Ya. Oh, artinya Falconnya juga Falconnya menjadi terusik, ya kan? Tapi kan karena hubungan baik kita, dia cuma nanya, lu tahu nggak ada begini, ini ngedistract kita nih. Sementara kita punya rangkaian ke depan Konsep. yang bisa besar. pasti. Dan itu kan nanti anak buah lu mau bikinin lu atau anak lu mau bikinin meneruskan nama besar lu kan pasti pakai konsep, ya kan. Nah ini juga punya konsep. Yang gue bilang tadi, orang Indonesia masih ada untungnya, Boy. Kalau Falconnya langsung ambil tindakan cepat, dep, langsung asli otomatis kena pidana sih langsung. Ini Indonesia banget ya, masih ada untungnya ya. Jadi ini udah pasti banget mendistract atau mengganggu konsep-konsep ini. Iya. Jadi ya, kita punya konsep. Tadinya Warkop sama Falcon sudah menyiapkan konsep untuk kedepannya seperti apa, tiba-tiba muncul nih. Ibaratnya duplikat lah. Tapi bukan dari Falcon atau dari Warkopnya, orang lain tahu-tahu muncul menggunakan nama bisa dikatakan Warkop gitu kan. Mau Warkopi mau apa, itu kan udah positif arahnya ke sana, ke Warkop gitu kan. Jadi mengganggu, sangat-sangat mengganggu gitu kan. Jadi pokoknya lanjut, Boy. Gue di sini cuma ngasih lihat poin-poin penting aja ya. Mau yang pengen gue reaction gitu. Kalau kalian mau nonton lanjutnya ya langsung aja lah ke channel Om Deddy. Gak usah gue promosiin lagi yang butuh dipromosiin itu channel gue. Udah pada tau lah channelnya Om Deddy. Gue ngotot bener. Om Deddy dulu nggak pernah mikirin duitnya. Iya. Kenapa sih gue ngotot bener bikin hak cipta untuk anak? Karena hanya itu yang bisa gue wariskan secara wujud kepada anak. Dan itu berhasil. Gue mungkin sekarang udah gak bisa nangis, tapi waktu itu gue nangis. Anaknya Dono yang paling kecil, Satrio namanya. Dia gak kenal bapaknya, dia meninggal ke 5 atau 6 tahun. Ini dia umur. Terakhir begitu gue bisa Warkop DKI baru pertama, mereka terima upah yang di luar dugaan. Di luar dugaan dia mereka subsidi dari gue berapa sih dulu, paling gue per bulan, ya kan.
tiba-tiba terima bisa beli motor, bisa beli mobil. Ya mobil bukan mobil mewah ya, mobil biasa. Iya, tapi Iya. Nangis nggak tuh? Gila, gua nggak kenal bapak, tapi bapak gua masih ngirimin gua duit, ngasih gua untuk sekolah. Buat Om Deddy, buat Pak Dendro, boleh nangis nggak nonton ini? Gua sedih ya, asli boy. Ya sedihnya, gua nggak tahu lah perjuangan Om Indro, nggak tahu banget gitu kan, cuman yang terlihat aja, cuman kan yang cuma terlihat sedikit aja buat gue itu udah kerasa banget ya. Gimana kalau gue bisa ngobrol sama Pak Indro tentang perjalanan itu, mungkin waduh berat sih boy, asli. Lo ngebuat sebuah brand atau ngebuat sebuah karya atau ngebuat sebuah apa yang lo inginkan gitu kan, dan tiba-tiba ada yang mengusik atau menduplikat atau mengambil gitu aja gitu kan, pasti kan hey bro pasti kan aduh gua nggak bisa ngomong lagi boy, asli. ya. Ini kan dari sisi Om. Iya. Tapi dari anaknya Om Kasino, Om Dono, Iya. gimana mereka? Yang namanya masih muda ya, kadang-kadang ada Lebih panas, emosi. Iya. Apalagi yang tadi gue bilang Satrio tuh sama gue udah kayak bapak banget, dikit-dikit sampai menikah, sampai segala gue harus hadir. Gue Satrio tuh bilang, kalau bapak saya sampai tersinggung, maka otomatis kamu tersinggung. Dia ngomong, karena saya tahu berjuang bapak saya, baik bapak saya Dono maupun bapak saya Indro. Gua merinding boy, serius aja. Nggak tahu ngapa di kata-kata itu kok merinding ya. Dengerin cerita Om Indro tuh kayak gua lagi diajak, bener-bener si anaknya Om Dono Satrio tadi bener-bener ngomong kepada Om Indro dan gua ada di situ gitu. Itu yang gua rasain, jadi gua ikut merinding gitu. Oke boy, jadi jawaban dari Pak Indro ini sudah cukup mewakili semuanya lah. Maksud gua udah cukup jelas gitu ya. Dari gue sendiri sih ya, seharusnya menurut gue si Warkopi ini, Warkop KW lah, yaitu yang gue sebut 3 orang itu, menurut gue ya awalnya seharusnya itu minta izin dulu gitu ya, menurut gue tuh minta izin dulu, ketemu dulu dan diskusi gitu ya. Diskusi kan pasti kan mencari jalan. Gue yakin Om Indro juga orangnya apa gimana ya, ya pasti baik lah, pasti kalian tuh diarahin. Kalau memang kalian mau terus menggunakan warkop atau dengan kemiripannya itulah, pasti kan dikasih tahu arahnya itu seperti apa gitu loh. Dan kalian juga pasti harus membayar ya royalti kalau menggunakan nama Warkopi atau apa, dan ciri khas mereka itu harus setidaknya harus membayar royalti kan ke Pak Indro, ke anak-anaknya Om Kasino, Om Dono, pasti itu. Misalkan kalian diundang dibayar 1 juta nih, misalkan 1 juta, kalian terima bersih itu misalkan cuma 150.000 deh, dan sisanya itu ya buat bayar ke misalkan ke anak-anaknya Pak Indro, anak-anaknya Om Dono, anak-anaknya Om Kasino, itu selebihnya buat mereka, dan kalian cuma terima bersih 150.000. Kalian ngeluh, gue yang capek kerja cuma dapat 150.000 gitu, buat apa? Kalau mau 1 juta boy, buat sendiri, jangan pakai nama warkop, jangan niru-niru mereka, gitu aja lah simpelnya. Kalau pengen dapat full sendiri, itu pun kalau kalian dapat full tuh nggak mungkin boy, pasti ada orang-orang di belakang juga kan, ada yang manajer kalian atau manajemen kalian, pasti kan dapat duit juga, gitulah. Apalagi menggunakan nama warkop, jelas banyak konsekuensinya, banyak aturan gitu loh, harus ada aturan yang dipatuhi gitu kan. Mungkin kalian bisa jalan, tapi kalau sekarang udah kayak gini, udah permasalahan kayak gini, kalian misalkan by the way di sini mereka sudah minta maaf dan Om Indro sudah memaafkan ya. Tapi kalau udah kayak begini, udah nggak enak lagi gitu. Ya menurut gua sih, misalkan gua datang Om untuk ngelanjutin tuh udah nggak enak, feel-nya tuh udah beda gitu loh. Kecuali kalau sebelum terkenal, bukan sebelum terkenal sih, kalian sudah membuat konten tuh udah gimana lah, udah ada
effortnya untuk minta izin gitu loh. Setidaknya kan ada gitu kan, ada plusnya di mata Om Indro tuh, ada plusnya kalian tuh sudah mencoba ini untuk minta izin segala macam gitu loh. Tapi kalau menurut gue sekarang sih udah boy, buat yang lain aja gitu. Oke ya, cukup sampai sini aja pembahasan kita. Ini agak belepotan ini ngomong karena ya gue cuman ngomong apa yang gue pikirin spontan aja boy, nggak ada skenario skrip gitu ya. Thank you udah nonton video kali ini. Udah gitu aja, bye.